sebagian besar masyarakat Indonesia, saya bilang hilang deh, kita edit, sebagian masyarakat Indonesia itu secara sosiologis dan filosofis tidak menerima keputusan MK. Terutama ketidakmampuan negara dalam mengatasi kenaikan nilai tukar, kejatuhan nilai tukar, sehingga mempengaruhi harga-harga lain. Dan akhirnya dampaknya menimbulkan kemiskinan yang makin meluas dan mendalam, termasuk kemangguran. Nah, asalnya udah tahu. Jadi kalau pakai pendekatan struktur konstitusi, berarti ada nilai, ada norma dasar atau kebijakan dasar, ada strategi, ada fungsi, ada instrumentasi, ada aplikasi, ada bukti. Berat itu. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Untuk kesekian kalinya saya bertemu dengan Kang Ihsanuddin Nursi, seorang pengamat politik ekonomi. Dan kita bicara sekarang ini membayangkan tanggal 20 Oktober pelantikan presiden baru dan kabinet yang baru. Oke. Apa yang bakal terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan Kang Didi pertanyaan menarik karena dia harus berangkat dari peristiwa sebelumnya. Kalau ngambil peristiwa dari awal Joko Widodo berkuasa minimal di periode kedua, dari 2019 sampai dengan 2024 kepanjangan. Kita ambil saja dari peristiwa mulai April kemarin sampai Oktober. April keputusan MK, lalu berlanjut sampai dengan Oktober. Jadi berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ada 6 bulan. Nah sekarang dari April. Nah sekarang sudah sampai pada posisi Mei. Berarti kan tinggal Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 5 bulan. Kalau kita hitung 5 bulan ke depan, maka 1 bulan pertama, ini dilihat orang, ya sudah, demo mahasiswa, demo para intelektual, demo para jenderal, tidak memberikan apa-apa kecuali catatan politik. Sekedar catatan politik. Atau kegaduhan kecil. Kegaduhan. Catatan politiknya adalah sebagian besar masyarakat Indonesia, saya bilang hilang deh, kita edit. Sebagian masyarakat Indonesia itu secara sosiologis dan filosofis tidak menerima keputusan MK. Karena MK statusnya dalam konstruksi norma versus angka istilah saya. 1 dan 3 bermain pada norma, 2 bermain pada angka. Nah karena memang peraturan MK-nya dan soal Undang-Undang 7 2017-nya, PHPU adalah angka, bukan norma, maka yuridis formalnya selesai. Tapi yuridis sosiologis, yuridis filosofis tidak selesai. Apa poinnya? Poinnya adalah konflik dalam masyarakat akan terus bergolak. Akan terus ada. Itu yang saya bilang dalam berbagai tesis saya, demokrasi liberal tidak pernah sungguh-sungguh melahirkan apa yang disebut dengan demokrasi yang bulat. Dia tidak pernah sungguh-sungguh melahirkan kedaulatan rakyat yang utuh. Lonjong-lonjong lah ya demokrasinya. Dia tidak utuh. Dia tidak melahirkan kedaulatan yang utuh. Dia tidak juga melahirkan apa yang disebut dengan persaudaraan kebangsaan untuk mencapai persatuan. Apa persaudaraan itu harmoni maksudnya? Keharmonian. Karena keharmonian, keguyuban hanya muncul dengan sikap kejujuran. Tanpa kejujuran tidak akan ada keharmonisan. Tidak akan ada terjadi persaudaraan kebangsaan. Tidak akan ada. Itu tesis lama yang saya bangun ketika saya menyaksikan pemilu 2004 gitu ya. Sampai dengan sekarang. Makanya saya juga punya angka-angka tentang pertumbuhan penduduk dihadapkan oleh
DPT, apakah delta pertumbuhan penduduk sama nggak dengan delta pada daftar pemilih. Lalu kemudian kita bicara tentang siapa calonnya, berapa biayanya. Menarik kan kalau kita bikin konstruksi kayak gitu. Saya ingin mengatakan di situ, ekonomi politik di situ adalah biaya yang muncul pada tiap pemilu yang makin hari makin besar, ternyata tidak menimbulkan keharmonisan. Ternyata tetap meninggalkan luka dan tetap membawa masalah, ketidakjujuran. Dan itu berarti ketidakadilan. Artinya azas pemilu yang diamanatkan oleh konstitusi tentang jurdil. Dan jurdil. Lubernya bisa macam-macam. Tapi paling tidak soal jurdilnya itu tidak terpenuhi. Itu yang tetap terbawa dalam 5 bulan terakhir. Itu politiknya. Kalau kita naik ke ekonominya, maka problemnya adalah apakah Indonesia bisa mengatasi nilai tukar yang stabil. Tapi bisa dia mengatasi nilai tukar yang stabil, cuma bisa jadi pada harga yang tidak wajar. Kan permintaannya adalah stabilitas harga, nilai tukar yang stabil, pada harga yang wajar. Maka persoalannya adalah ketika masuk yang harga yang wajar, wajar bagi siapa? Wajar bagi orang kecil akan berbeda dengan wajar bagi orang kaya. Wajar bagi kelas menengah atas akan berbeda dengan wajar bagi menengah bawah. Stabilitas harga yang wajar. Nah, itu saya ingin mengatakan pada Kang Dede begini. Tahun 1960, ketika Dewan Perancang Nasional menerbitkan tentang 7 bahan pokok indoktrinasi dari cara berpikir Bung Karno, stabilitas harga itu sudah dipikirkan demikian jauh. Waktu itu ya. 1960 sudah begitu berpikirnya. Maka ketika Stiglitz menyatakan price stability is public goods gitu ya, stabilitas harga adalah public goods, ketinggalan zaman. Karena Indonesia sudah mikir pada tahun 60. Hebat kan? Padahal saat itu, pada 1960 itu, baru berjalan Marshall Plan. Dan Marshall Plan pada saat itu, kalau kita tarik ke luar ya, Marshall Plan saat itu sedang memasarkan dolar. Dan ke dalam pemikiran pemasaran dolar, itu adalah senjata untuk tidak menstabilkan harga. Gitu loh. Ngerti maksud saya? Jadi ketergantungan yang apa? Yang melahirkan ya ketergantungan baru. Gitu. Yang saya tidak habis pikir adalah sejumlah ekonomi Indonesia tidak melihat cara berpikir Bung Karno yang tentang, tentu bukan Bung Karno, karena sejumlah tim, orang-orang cerdas yang memikirkan kayak gitu, itu ternyata memang dalam rangka merespon dolarisasi lewat Marshall Plan. Saya ulang ya, dolarisasi lewat Marshall Plan. Ini dijawab oleh yang namanya 7 bahan pokok indoktrinasi sebagai stabilitas harga. Jadi artinya mereka sadar betul dalam kerangka ekonomi politik pentingnya mengantisipasi permainan nilai tukar, permainan currency untuk merujuk pada stabilitas harga. Karena ini masuk teori makronya. Karena stabilitas harga umum ditentukan pada kekokohan nilai tukarnya. Sehingga harga-harga hajat hidup orang banyak tidak berfluktuasi seperti yang terjadi sejak reformasi hingga hari ini. Kebayang nggak? That is a public goods, that is a public services. Itulah yang disebut dengan hajat hidup orang banyak, baik pada barang dan jasa, yang dikunci oleh yang namanya stabilitas harga, yang pernah terbayangkan, yang pernah terfikirkan oleh 7 bahan pokok indoktrinasi. Itu ya. Itu kita rasakan secara reformasi tidak terjawab. Reformasi juga tidak menjawab atau katakan bahkan menyuburkan nepotisme. Saya baru baca sebuah berita asing yang memasalahkan kehadiran tokoh utama dan keponakan-keponakannya untuk menjadi calon gubernur di DKI. Atau menjadi calon gubernur Jawa Tengah, gitu ya. Atau calon bupati di Boyolali, gitu. Artinya sesungguhnya ketika Anda berteriak di reformasi tentang menyingkirkan nepotisme, maka sesungguhnya sejak satu generasi, dalam generasi selama ini, nepotisme mungkin subur. Ada istilah saya sama Kang Dedi, bangunan nepotisme itu, dalam bahasa sederhana, bangunan persaudaraan dalam makna negatif ya, ternyata menjadi karakter.
Jadi watak bangsa. Jadi watak bangsa ini. Maka tokoh utama mengusulkan anaknya menjadi anggota DPR. Maka ini mengusulkan. Jadi mereka bela anaknya. Seolah-olah tanpa ayahnya, sang anak tidak bisa bikin apa-apa. Saya mau tanya sama Anda, itu memandirikan anak atau tidak? Memanjakan. Sekarang saya tanya, kalau itu menjadi gelombang besar bangsa ini, itu sehat apa enggak? Tidak sehat. Tidak sehat. Itulah yang sedang kita hadapi dalam perspektif sosial politik. Ekonominya begitu, perspektif sosial politiknya tidak sehat. Itu yang sedang berjalan dari 22 April, atau tepatnya sejak keputusan MK 90, disahkan dengan keputusan 22 April, lebih kokoh lagi, dan akan berjalan sampai dengan 20 Oktober. Kalau nanti dilantik. Minum dulu. Artinya, bisa saja dalam 5 bulan ini terjadi macam-macam. Terutama ketidakmampuan negara dalam mengatasi kenaikan nilai tukar, kejatuhan nilai tukar, sehingga mempengaruhi harga-harga lain. Dan akhirnya dampaknya menimbulkan kemiskinan yang makin meluas dan mendalam, termasuk kemangguran. Nah, asal Anda tahu, kawasan Jawa Barat yang banyak bertumbuh berkembang industri tekstil, termasuk industri alas kaki, paling tidak sudah melakukan PHK dalam hitungan saya 500.000 sekian. Industri sepatu sudah lama. Industri sepatu bata baru kemarin. Kalau di Purwakarta. Cibaduyut udah lama. Nah, tapi paling tidak saya ingin banget, itu kan UMKM. Maksud saya adalah industri alas kaki dari yang besar maupun yang kecil. Gitu ya. Begitu juga industri tekstil dan produk tekstil. Jadi presentasi saya beberapa waktu lalu menyebut bahwa sudah terjadi PHK 1 juta orang lebih di industri tekstil. Tepatnya 1.022.000 orang. Ditambah dengan industri alas kaki. Apa poinnya? Ternyata yang disebut dengan, di sini menarik di sini. Yang disebut dengan Indonesia tetap mengalami pertumbuhan yang terbaik di antara negara-negara yang ada, ternyata tetap menunjukkan kegagalan efek menetes. Jadi trickle down efeknya lagi-lagi terbukti gagal. Jadi kalau pada tahun 70 sudah diprotes tentang trickle down effect, lalu memuncak pada tahun 90-an sebagai trickle down effect gagal, kali ini di era Joko Widodo, di era di mana seorang berkuasa di bidang keuangan selama 1 generasi, justru menunjukkan kekokohan gagalnya. Kekokohan gagal. Bukan kekokohan keren, kekokohan gagalnya trickle down effect. Nah, situasi ekonomi ini berarti menyangkut persoalan bagaimana harga beras yang terus naik, nggak karu-karuan naiknya, seperti Anda tahu. Dan Juni katanya mau impor 3 juta. Impor lagi. 3 juta ton. Nah, kalau sudah naik beras, saya ditanya kemarin Pak, kalau beras sudah naik sampai 5.000, sampai sekian ribu, itu bisa turun lagi nggak ya? Saya bilang nggak bisa. Tidak ada sejarahnya kenaikan harga hajat hidup orang banyak, gitu ya. Itu setelah naik, dia turun secara signifikan, nggak ada. Nggak ada. Indikatornya sederhana. Mau tahu apa? Nilai tukar rupiah terhadap US dollar pada tahun 64-68, 68 sampai dengan 1998, 1998 hingga hari ini. Oh, itu nggak ada cerita. Kejatuhan luar biasa. Apa poinnya? Kegagalan perekonomian yang dibuat oleh mafia Berkeley. Tapi mereka jawab dengan redenominasi. Padahal redenominasi adalah bukti kegagalan mafia Berkeley berkuasa di bidang perekonomian. Itu orang tidak melihat kayak gitu. Jadi kita tidak bisa melihat redenominasi itu hanya dalam rangka short term bahasa ekonominya. Hanya dalam jangka pendek. Kita harus melihat dalam satu long term. Cuma mereka selalu mengatakan dengan menggunakan John Maynard Keynes. In the long term, we all dead. Untuk jangka panjang kita mati. Loh, artinya mereka tidak melihat soal untayan masa kemarin, masa sekarang, masa akan datang. Sustainability-nya. Padahal mereka bicara Sustainable Development Goals. Betapa tidak konsistennya dia, gitu. Artinya betapa tidak konsistennya. Nah, itu terjadi di Indonesia. Kebayang nggak? Jadi saya ingin mengatakan pada pendengar, Kang Deddy ini, pada pemirsa ini, kalau kita ngikuti berpikir long term, in the long term, dari pola berpikir, maka kita akan temukan inkonsistensi pola pikir. Inkonsistensi pada mindset.
Dan itu banyak kita temukan itu. Nah, Indonesia mengikuti jejak itu. Maka peristiwa 22 April sampai dengan 20 Oktober ini akan kita berhadapan dengan situasi yang inkonsisten tadi. Nah, di sini saya ingin masuk hal yang saya terbuka, Kang Deddy. Ketika Prabowo Subianto menerima tawaran sebagai Menhan, orang tidak terbayang bahwa sesungguhnya di balik karakter Joko Widodo ada sikap tidak suka terhadap Orde Baru. Mungkin Joko Widodo bukan representatif Orde Baru. Pasti, dia bukan representatif. Tapi pada Prabowo, representasi. Dia bisa kita lihat sebagai orang yang pernah menjabat sebagai Danjan Kopassus dan Pangkostrat di era Orde Baru. Dan dia adalah saat itu adalah anak menantu Presiden Soeharto saat itu ya. Oke. Satu. Begitu juga dengan Surya Paloh. Kan nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas itu posisinya. Begitu juga dengan Wiranto. Walaupun kemudian sikap mereka begitu. Gitu. Tapi ada yang lebih menarik pada yang namanya Prabowo Subianto. Yaitu anggaran dasar Partai Gerindra menyatakan di tujuannya ingin melaksanakan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Jadi seperti kata murni dan konsekuen itu ingat ke Orde Baru. Itu tertuang dalam pasal 11 Anggaran Dasar Partai Gerindra. Maka kalau kita ambil sikap dasar Joko Widodo terhadap Orde Baru, Gerindra yang punya sikap melanjutkan Orde Baru, ini menjadi menarik, Kang Deddy. Ini tidak saya ingin mengatakan pada Kang Deddy begini. Ini sesungguhnya, ini kooptasi atau sesungguhnya sedang, ini saling memanfaatkan. Tapi terjadi diskontinuitas berarti. No, di sini Kang Deddy. Antara yang dikehendaki oleh Pak. Jawabannya terpulang pada sampai seberapa jauh tingkat, ini kata kuncinya, sampai seberapa jauh Pak Prabowo kalau sedang menyaksikan, saya mohon maaf. Terpulang pada tingkat kesehatan Prabowo Subianto. Sekali lagi Pak Prabowo, saya minta maaf kalau saya melakukan kajian sampai kayak gini. Karena saya justru sedang melihat ada problematik sangat mendasar. Di satu sisi di pasal 11 Anda menyatakan hendak mengamalkan dan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, dan itu berarti Orde Baru. Dan Orde Baru dalam sikap karakter Joko Widodo tidak diterima, menolak. Dia ada berjarak minimal gitu ya. Apa indikatornya? Gampang. Kepres 17 2002, Impres 2 dan Kepres 2023 tentang pelanggaran HAM berat yang diselesaikan secara non-judicial. Itu kan Orde Baru. Hello, itu Orde Baru, Dedi. Kepres 17 2022 ditambah dengan Impres 2 ditambah dengan Kepres 2023 tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat non-judicial, itu adalah perlawanan terhadap Orde Baru, Kang Dedi. Oke, sekarang kita balik. Kalau begitu gitu ya, apa yang terjadi nih? Kalau misalnya, tadi saya bilang, problematiknya pada kesehatan Prabowo Subianto. Ini harus dijaga betul. Kesehatan. Sehingga analisis saya, tesis yang saya bangun, tidak terjadi. Saya nggak enak ngomong ke Kang Deddy. Nggak apa-apa, dibuka aja. Tesisnya apa? Ini luar biasa. Apakah ketika Prabowo Subianto mengalami problematik kesehatan dan kemudian konstitusi menyatakan jika berhalangan, maka kan naik yang namanya wakil. Karena satu paket. Kan kita nggak bisa bilang kita terima Prabowo Subianto tapi kita tidak bisa terima Gibran Raka Buming Raka. Kan nggak bisa begitu. Konstruksinya mereka sepasang. Kalau itu kejadiannya, maka Gibran naik. Kalau Gibran naik, siapa Gibran? Dalam konstruksi sejak namanya keputusan MK, keputusan MK tahun nomor 90 tahun 2023, berlanjut sampai dengan posisi yang namanya musim Pilpres, berlanjut sampai dengan posisi bagaimana yang namanya persidangan PHPU
Dan hingga hari ini, orang tidak bisa terima Gibran. Apa poinnya? Seleksi salah, akseptansi rendah, ulang. Daya penerimaan rendah. Sorry itu saya nih, saya ngomong apa adanya. Maafkan karena tujuannya untuk kebaikan ya. Daya penerimaan, social acceptance namanya. Penerimaan sosial rendah. Karena seleksi yang salah, wrong selection, false selection. Diikuti dengan election yang juga salah, outputnya gimana? Saya ulang loh. Social acceptance bermasalah, selection bermasalah, election bermasalah. Outputnya gimana? Saya nggak bicara outcome, saya nggak bicara multiplier effect. Saya bicara output saja. Legitimasinya. Ketemu ketika Kang Deddy bilang legitimasinya, maka saya bikin tesis kuadran, Kang Deddy. Saya bikin tesis kuadran. Legal, legitimate. Di kotak keempat kanan, atas. Jadi kita bikin 4 kotak. Atas ada 2, bawah ada 2. Kanan atas, legal legitimate. Kiri atas, legal tidak legitimate. Kanan bawah, dia tidak legal tapi legitimate. Contohnya, katakan sebutlah Anies atau Ganjar. Dia legitimate tapi tidak legal gitu. Contohnya begitu lah contohnya. Ini contoh ya. Saya tidak mengiyakan bahwa dia legitimate, enggak juga. Tapi saya ngambil contoh saja. Yang kotak kiri bawah, dia tidak legal, tidak legitimate. Masyarakat biasa dia. Masyarakat bawah bahkan. Nah, kalau kita ngambilnya sekarang seperti Kang Deddy persoalkan pada legitimate-nya, maka masalah besarnya menjadi dia legal formal, tapi tidak legitimate. Kalau itu konstruksinya, maka kemelut yang akan muncul akan membebani Prabowo Subianto sebagai presiden. Persoalan pokoknya, bagaimana approach penyelesaiannya? Itu menarik, Kang Deddy. Artinya baru kita bicara tentang outcomes-nya. Baru berikutnya kita bicara multiplier effect-nya, efek gandanya. Nah ini harus diantisipasi demikian tajam, mendalam, dan meluas. Sehingga terjamin kesinambungan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Nah, ketika kita bilang kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik dengan harapan terjamin kesinambungan ini, pertanyaan besarnya, itu bisa muncul nggak lewat Undang-Undang Dasar 2002? Di situ. Nah, sekarang ada pertanyaan hipotetis ya. Seandainya tadi Pak Prabowo itu sehat, karena kan tadi persoalan sehat. Sehat. Kemudian dia juga mendengarkan dan melihat tantangan-tantangan ekonomi politik yang dihadapi. Lalu dia menyusun konfigurasi kabinet yang kira-kira katakanlah relatif sesuai dengan kepentingan bangsa, sesuai dengan tantangan ekonomi dan politik yang ada sekarang. Apa itu tidak jadi momentum? Enggak. Kang Deddy, saya saya kebetulan narasumber untuk beberapa instansi bergengsi di negeri ini. Bahkan terakhir ketika Indonesia dalam posisi cukup krusial, saya ditanya tentang tingkat konflik di Indonesia oleh sebuah instansi untuk dilaporkan kepada Presiden. Pertanyaan Kang Deddy, saya jawab dengan begini. Demokrasi liberal mana, sistem ekonomi politik neoliberal mana, atau di mana, yang betul-betul melahirkan kehidupan masyarakat yang tentram damai, yang betul-betul sejahtera. Tolong tunjukkan pada saya, satu negara saja yang menerapkan demokrasi liberal, yang menerapkan ekonomi politik neoliberal, melahirkan masyarakat tentram, damai, dan sejahtera. Sebut saja satu negara. Satu negara saja. Kalau pakai perspektif ideologis seperti itu, berat rasanya. Berat ya? Menjawab ya. Tapi misalnya kalau pendekatannya lebih pragmatis,
Gitu. Nah, karena Jangka pendek. Nah, kalau Kang Deddy pakai pendekatan, saya nggak menyebutnya sebagai pendekatan pragmatis. Jadi kalau pakai pendekatan struktur konstitusi, berarti ada nilai, ada norma dasar atau kebijakan dasar, ada strategi, ada fungsi, ada instrumentasi, ada aplikasi, ada bukti. Berat itu. Udah ngerti Kang Deddy. Karena semuanya harus konsisten dia. Saya ulang, ada nilai gitu ya. Ada nilai, ada norma dasar atau kebijakan, ada strategi, ada fungsi, ada instrumentasi, ada aplikasi penerapan, dan ada bukti. Dan itu konsisten dijalankan. Maka menjawab pertanyaan Kang Deddy dengan pendekatan pragmatis atau praktis tadi, maka harus dijawab pada level strategis ke bawah. Bukan strategis ke atas. Persoalan pokoknya adalah persoalan strategi, fungsi, instrumentasi, aplikasi, dan bukti ini, pijakannya apa dulu? Pijakan yang menenteramkan atau pijakan yang selalu membuahkan kegaduhan? Itu dulu pertanyaan saya. Dalam sejarah umat manusia di dunia. Gitu pertanyaannya. Iya, misalnya tadi jawabannya adalah dengan orang yang kredibel misalnya. Menarik nih. Di posisi Kementerian Ekonomi misalnya kan. Oke. Menarik nih Kang Deddy, karena Kang Deddy bilang orang yang kredibel. Gini Kang Deddy, pada sebuah sistem yang rusak, dia memang hanya bisa dijawab oleh manusia yang memenuhi 7 syarat. Dia orang yang amanah. Amanah diberikan kepada dia dan dapat dipegang. Dalam bahasa politik saya sejak 2004, dia diberi amanat tapi tidak berkhianat. Ulang, dia diberi amanat tapi tidak berkhianat. Dia berpangkat dan terhormat. Dia menjabat dan dia punya martabat. 3 kata kuncinya. Beramanat, tidak berkhianat, berpangkat, terhormat, menjabat, punya martabat. Itu kata kunci pertama. Ini keras pertanyaan tadi, karena sungguh saya bilang, terlampau banyak pengkhianat, penjilat, dan pembusukan di negeri ini. Terlampau banyak pengkhianat, penjilat, dan pembusukan di negeri ini. Karena orientasinya pragmatis pada benda. Orientasinya pragmatis pada tahta. Bukan pada value. Teman-teman Kang Deddy berani keluarin duit 5-10 miliar untuk jadi anggota dewan? Teman-teman saya juga. Real. Jadi ketika saya bilang 7 syarat untuk satu pribadi yang kredibel dalam rangka menyelesaikan masalah sistem yang amburadul kayak gini, yang pertama tadi, dia amanat, tapi tidak berkhianat, tidak menjilat. Itu tadi. Dan dia punya martabat. Wah, keren benar itu. 1. Yang kedua, dia punya sikap lurus. Pertanyaan pokoknya, sikap lurus pada apa? Dia punya sikap lurus kayak gimana? Gitu loh. Dia cerdas kan, Deddy. Punya visi, punya wawasan. Jadi dalam kehidupan dia, yang dia bayangkan adalah kepentingan masyarakat. Dalam ingatan dia, dalam pikiran dia adalah soal kepentingan masyarakat, adil makmur gitu ya, sejahtera. Dalam kalbu dia yang adalah bertanggung jawab secara adil. Dahsyat kan tekanannya? Iya, public goods dan public services. Sampai kayak gitu Kang Deddy. Punya visi yang kayak gitu. Kalau pakai ininya, bahasa kerennya, bahasa yang ditolak oleh kaum liberal, ulil albab. Gitu ya. Yang ketiga. Yang keempat di sini Kang Deddy, dia harus tetap menunjukkan kesantunan. Karena demokrasi liberal sesungguhnya meluluh lantakan kesantunan. Kelihatannya santun gini Kang Deddy, santun. Padahal dia di situ menggambarkan gitu. Di situ ada perbedaan etika dan etiket gitu. Anda menemukan nggak orang yang... Ini baru 4 Kang Deddy. baru 4 Kang Deddy. Masih ada 3 lagi. Tapi paling tidak ada tambahan sedikit. Dia punya nyali. Jadi santun itu sekaligus juga dia punya nyali. Terhadap mereka yang salah jangan takut-takut. Kalau perlu koruptor memang dinusa kambangkan. Kalau perlu koruptor memang akhirnya diasingkan habis-habisan. Dan tidak ada peluang hak asasi manusia terhadap koruptor. Mestinya begitu, gitu loh.
Karena dia jelas penyakit masyarakat, apalagi koruptornya hanya untuk keserakahan. Seperti kasus uang negara dipakai untuk senang-senang. Hah? Moralitasnya di mana gitu loh. Tokoh ekonomi yang bisa menjalankan itu semua relatif lah gitu ya, yang mendekati. Anda sudah melihat ada nggak? Masya Allah, subhanallah. Saya nggak tahu Kang Deddy. Saya tidak tahu, saya tidak bisa menjawab. Kita serahkan sajalah pada Sebenarnya gini Kang Deddy, tergantung sekali kekuasaan yang baru. Sebenarnya gini Kang Deddy, saya pernah sampaikan juga, karena 2024 sampai dengan 2029 ini tantangannya jauh lebih berat dibanding sebelum-sebelumnya, disebabkan pergumulan eksternal yang meluas, mendalam, dan tajam. Saya ulang, disebabkan pergumulan, saya bilang aja deh, disebabkan peperangan di eksternal, di global, di panggung global, meluas, mendalam, dan tajam. Maka pemimpin Indonesia membutuhkan kriteria-kriteria yang bisa merespon situasi eksternal, tapi sekaligus memberikan jawaban nyata terhadap situasi internal. Begitu. Jadi dengan begitu Itu tidak kata kuncinya ya. dengan begitu tidak bagi-bagi kursi, tidak sekedar bagi-bagi kursi. Anda boleh bagi kursi, tapi dengan syarat. Ya, kompetensinya juga harus dipertimbangkan. Di situ masalah. Termasuk integritasnya. Nah, ketika masuk integritas di situ, kompetensi cuma salah satu ukuran. Oh, itu menarik di situ, Kang Deddy. Kompetensi itu cuma salah satu ukuran. Itu yang saya bilang, betapa saya punya kriteria panjang gitu untuk kita, Kang Deddy. Itu harus diteruskan nanti. Oke, Kang Deddy. Waktunya habis. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi inspirasi oleh semua pihak. Obrolan kita ini. Sampai jumpa. Terima kasih, Kang Deddy. Sama-sama.